Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good afternoon. So, how is everything with you? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat ya? Yes, Ma'am. Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Baik. Untuk meeting ketiga ini kita melanjutkan materi masih berkaitan dengan structure. Mungkin Anda sudah melihat di LD beberapa materi atau file yang sudah saya upload. Ya, oke. Mari kita lihat bersama sebentar. Oke, agak sedikit. Okay, so for this meeting, object of sebentar. Object of preposition, ya. Capaian pembelajaran untuk meeting ketiga ini adalah siswa mampu memahami frasa bahasa Inggris dengan jenis exercise TOEFL yang kedua, yaitu object of preposition. Oke. Ya, mari kita lihat. Ya, sudah nampak? Is it visible on your screen, class? Sudah muncul? Belum ya? Belum, Bu. Sudah. Oke, baik, kita lihat bersama. So,
Ya, skill 2 ini adalah berkaitan dengan object of preposition. So you have to be careful of object of preposition. So what is an object of preposition? Object of preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition. Preposisi itu adalah kata depan seperti yang Anda pernah pelajari dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti di, ke, dari, di bawah, di atas, begitu ya. Ini sama juga di dalam bahasa Inggris, preposisinya adalah seperti in, at, of, to, by, behind, on. Nah, kata benda, kata ganti benda, gerund ataupun klausa benda yang berada di belakang preposisi ini disebut dengan object of preposition. Sebagai contoh di sini, after his exam, Tom will take a trip. Ya, jadi by boat. Boat itu berada setelah by. By itu adalah preposisi, sehingga boat itu adalah sebagai object of preposition dari preposisi by. Begitu juga dengan exam. Ya, exam berada setelah after ya. Dan jadi exam itu adalah object of preposition after, setelah after. Yeah, an object of preposition can cause confusion in structure question on TOEFL test because it can be mistaken for the subject of the sentence. Ya, sering sekali memunculkan rancu atau kebingungan ya. Ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, saya sedang WFH jadi banyak sekali distraksi ya di rumah. Oke. Ya, sekali lagi object of preposition seringkali memunculkan kerancuan atau membuat kita bingung karena sering dianggap sebagai subject of the sentence ya, seringkali dianggap sebagai subjek dari kalimat tersebut ya. Okay, let's have a look for the example one ya. The first example. Yeah, with his friend, blah blah blah, found the movie theater. Ya, with his friend, blah blah blah, found the movie theater. Ya, ada pilihan jawabannya adalah A has, B he, C later, and then the last one is sebentar. When? Ya, okay. So, kalau di sini jawabannya sudah ada ya, penjelasannya di bagian bawah, itu adalah jawaban yang betul adalah B. Tetapi mari kita kembali lihat, kita lihat apa namanya detailsnya, kenapa pilihan jawabannya B. Kita lihat dalam kalimat ini, dalam statement ini, with his friend, bla bla bla, found the movie theater. Apakah sekali lagi seperti meeting minggu lalu, kita harus mengidentifikasi apakah di dalam kalimat tersebut ada subjek atau verb dan verb ya. Kalau belum ada berarti harus ditambahkan. Ya, with his friend bla 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 found the movie theater. Yes. Untuk kalimat ini sudah ada subjeknya belum ya kira-kira? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum ya. Oke. Kalau belum, untuk kata kerjanya sudah adakah? Kata kerja udah ada, Kata Bu. kerjanya sudah. Oke, yang mana? Sudah, Bu. Ya. Found. Manakah kata kerjanya? Found. Found. Oke, betul. Found. Berarti yang belum ada adalah subjek. Nah, sekarang lihat di with his friend. With his friend itu apakah dia subjek? Bukan. Bukan. Ya, walaupun sebenarnya kalau hanya his friend saja, dia bisa berfungsi sebagai subjek.
Tetapi kembali perlu diingat lagi ya, sekali lagi saya berulang kali saya menekankan kepada Anda, noun atau kata ganti benda atau pronoun ataupun tadi ada gerund dan juga ada noun phrase yang berada di belakang preposisi itu disebut dengan object of preposition. Dia tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Oke, jadi tetap harus ada subjek yang hilang, subjek di sini sehingga subjek itu kan bisa kata benda ya, maaf harus kata benda ya atau kata ganti benda. Nah di dalam pilihan ini yang mungkin adalah has itu adalah verb, letter adverb, when juga adverb ya. So the correct answer for this example is he ya, kata ganti benda atau pronoun he. Jadi with his friend he found the movie theater. Ya, dengan temannya dia menemukan bioskop tersebut. Begitu. Oke. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini the key information. Oke, untuk structure exercise TOEFL exercise 2 ini, a preposition is all followed by noun, pronoun, gerund, or noun clause that is called object of preposition ya. If a word is an object preposition, it's not a subject ya. Sekali lagi, if a word is an object of preposition, it's not a subject ya. Jadi kalau kata tersebut adalah sebagai objek dari preposisi, seperti tadi di sini his friend itu adalah objek dari preposisi with, berarti dia tidak bisa, his friend tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat ini. Gitu. Ya. Oke. Before we sebelum kita masuk ke exercise 2 ini, saya akan meminta Anda untuk melihat explanation ya, additional material, additional explanation yang harus Anda tonton. Setelah itu kita back to the forum and then have discussion. Saya beri waktu Anda untuk mengerjakan juga exercise 2 dan kita akan membahasnya. Oke, sekarang yang harus Anda lakukan adalah ke Eldiru, kemudian lihat file penjelasan mengenai object of preposition. Setelah itu menonton videonya, setelah itu Anda back to this forum ya. Anda tetap stay di Gmeet ini, tetapi Anda bisa melakukan activity dengan membaca dan menonton videonya. Saya beri Anda waktu 20 berapa ini? Jam 13 lebih 39. Atau jam 13 lebih 40. Saya tambah 1 menit. Tidak sudah ya, 13.40 kita kembali ke sini setelah Anda baca dan juga setelah Anda menonton video, kemudian dilanjutkan aktiviti yang lain. Silakan.
Ya, oke, sudah. Have you finished class? Udah Miminya, sini pinjam gelasnya. Lu pintar, bisa. Hello, have you finished class? Yes, Mom. Sudah, Ibu. Oke, thank you. Yes, Mom. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mem ingin bertanya, Silakan. terkait modifier itu gimana ya, Mem? Penggunaan the itu kapan aja gitu buat objek? Terima kasih. Ya, mohon diulang Mbak pertanyaannya. Saya tidak terlalu Saya izin bertanya terkait modifier sih, Mem. Kan kalau tadi saya lihat di YouTube tuh ada penggunaan the, terus objek itu penggunaannya gimana ya, Mem? Terima kasih. ya, oke. Thank you very much. About the modifiers. Oke. Modifiers sebenarnya adalah kata atau frasa dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi sebagai adjektif ataupun sebagai adverb. Oke. Ya, sebentar saya akan coba. Modifier ini sebenarnya berfungsi memodifikasi ya makna dengan cara memberikan tambahan keterangan di dalam kata atau frasa ataupun klausa yang dijelaskan. Begitu. Baik, Mem, terima kasih. Apakah ya, oke, bisa diterima ya? Ya. Bisa, Mem. Contohnya seperti penggunaan the, this, begitu. Okay. Can you get the point, class? Oke, bisa diterima ya? Ya, sekali lagi saya highlight bahwa modifier itu adalah kata, frasa, atau klausa tentunya dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi sebagai adjektif ataupun adverb di mana dia bisa menjelaskan atau menerangkan kata atau kelompok kata yang lain. Oke. Ada tadi berfungsi sebagai adjektif seperti contohnya ada adjective phrase, kemudian ada clause, kemudian participle yang menerangkan noun atau kata benda. Sedangkan untuk sebagai adverb
dia berfungsi sebagai adverb of phrase, kemudian prepositional phrase, di mana bisa menerangkan verb, adjective, dan juga adverb lainnya. Begitu. Ya, saya bisa diterima ya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Rahayu. Selanjutnya ada lagi. Belum ada? Oke, kalau belum ada, tadi ada file yang Anda bisa buka di Eldiro mengenai bodies preposition tambahan ya. Tidak langsung masuk ke object of preposition, tetapi mulai dari preposition. Preposition itu adalah tadi kata depan ya, that used to introduce a prepositional phrase. Ya, kemudian prepositional phrases itu adalah salah satu modifiers tadi ya, modifiers yang bisa modify noun, adverb, adjective, dan juga adverb. Ya, sebagai contoh di sini, she's a friend of mine uses the prepositional phrase of mine to modify the noun friend ya, untuk memodifikasi noun kata benda yang disebutkan yaitu friend. She is a friend of mine, maksudnya adalah she is my friend gitu kan. Jadi of mine itu adalah prepositional phrase yang memodify kata benda friend. Kemudian we went to Jamaica. We went to Jamaica during the summer uses two prepositional phrases, to Jamaica and also during the summer ya. Oke. Oke, saya tampilkan di layar Anda. Ya, mungkin sudah muncul di situ. Jadi dua ya, we went to Jamaica during the summer. In the sentence, we are using to. Okay, wait a minute. Sebentar. Sebentar deh. Ya, oke, mohon maaf sebentar. Sini, Dek.
Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan. To Jamaica dan during summer itu adalah the example of prepositional phrases yang memodify verb when ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh dari preposition. Sekarang the object of preposition juga is a noun or a word or phrase acting as a noun that works with the preposition to form a prepositional phrase ya, untuk membentuk prepositional phrase ya. The object is being acted on reference by the preposition. An object of preposition follows the preposition itself, yeah, and the preposition acts as the bridge with the object and whatever part of speech the prepositional phrase is modifying. Menjadi jembatan atau penghubung antara objek dan kelas kata yang lain yang berada di dalam frasa prepositional tersebut, memodifikasi frasa prepositional tersebut. Sebagai contoh di sini we heard the howling of wolves. Ya. Wolves are object of the preposition karena wolves itu berada preposisi of ya. The word connects wolves to the gerund howling ya, menghubungkan antara wolves dengan gerund howling. Yeah, this prepositional phrase tell us more about the howling by stating who or what was performing the howling. Ya, kemudian ini menunjukkan bahwa siapa sih yang melakukan sedang melakukan ya perform howling ya, yaitu wolves-nya. Kemudian he slept until noon. The noon is the object of preposition setelah berada di belakang preposisi until. Nah, this prepositional phrase tell us more about the verb slept by providing the time that sleeping stopped ya. Ini memberikan informasi tambahan sampai kapan dia tidur ya, he slept until noon, dan mengetahui bahwa siang hari dia sudah bangun begitu. And then the object of preposition example, ini adalah contoh lain ya. Daniela gave a present to Philip. To Philip itu juga Philip adalah object of preposition di mana objek prepositionnya adalah to. Oke, mohon maaf ini sebentar anak saya naik lagi sebentar. Sama mama dulu. Iya, nanti sama.
Ya, baik, mohon maaf ya. Kita lanjutkan kembali. A flock of seagulls flew overhead. Ya, ini ada preposisi of dan seagulls-nya adalah sebagai object of preposition. The painting was purchased by a collector. Collector is the object of preposition by, and then Pisa comes from Italy. Italy is the object of preposition from. The object of preposition from the preposition from, yeah. The concert was held for charity as the object of prepositional preposition, and the preposition is for, ya. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita masuk ke exercise ya. Exercise di handout untuk structure 2 ini, skill kedua ini. Yeah, let's have a look. Exercise 2. It's similar with the previous exercise last week. Exercise 1 that we have to determine, we have to underline the subject once and also the verb twice and identify, determine that the sentence or the clause belongs to correct sentence or incorrect sentence, ya, by finding out the subject and the verb, ya, dengan cara menemukan atau identify the subject and the verb first, ya, apakah di dalam kalimat tersebut has the subject and also the verb, or we can call it the sentence, ya, or only one part of speech, hanya ada subjeknya saja atau hanya verbnya saja. Kalau hanya ada salah satu berarti we can call it the incorrect sentence. Such as in the first example, number 1, the interview by radio broadcaster were carried by the station, ya. By radio broadcaster ada prepositional phrase ini, ya, silakan Anda lingkari. By object of prepositionnya adalah radio broadcaster, kemudian preposisinya adalah by. Kemudian di dalam kalimat ini sudah ada subjeknya adalah the interview, dan kata kerjanya adalah were carried. So kalimat ini adalah lengkap, betul. Jadi kita bisa tuliskan C, ya. Okay, and then the second one. Ini sudah ada tulisannya I, ya. I, incorrect one. In the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. Setelah in the, itu pasti dia adalah object of preposition. Ada before juga, berarti take off juga sebagai object of preposition. Keduanya walaupun berada di depan tidak bisa menjadi subjek karena didahului oleh preposisi. Ya, kemudian ada took di sini, took sebagai kata kerja. Sehingga di dalam kalimat ini belum lengkap, tidak ada subjeknya, tidak ada noun atau pronoun yang berfungsi sebagai subjek, ya. So we have to write I or incorrect sentence, ya. You have to add subject here to make this sentence become complete sentence, ya, menjadi kalimat yang lengkap. Okay, that's the example for number 1 and number 2. Let's go on. Ya, for number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 10. Saya beri waktu Anda 10 berapa menit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soal, saya beri Anda 10 menit, silahkan untuk mengerjakan. And then we have to discuss after this. Silahkan.
Ya, oke, sudah selesai ya. Kita mulai dari nomor 3. Siapa yang akan mencoba untuk menjawab? Silakan. Saya, Ma'am. Ya, Rahayu. Oke. Yang lain bisa raise hand agar nanti saya bisa pilih sesuai dengan siapa yang angkat tangan terlebih dahulu. Rahayu nomor 3, silakan. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Di sini correct, benar. Dan untuk prepositionnya tuh di at, terus the-nya sebagai modifier, neighborhood flower shop-nya sebagai objek, kemudian flowers-nya subject, in-nya preposition, quantities object, of-nya preposition, a dozen or a half dozen is object, can be is modals, delivers verb 3, kemudian for itu preposition, free-nya itu object. Ya, oke, lengkap sekali ya. Berarti ini adalah complete sentence ya. Since there is subject and also the verb and contain the object of prepositional. Ada beberapa ya object of prepositional yang ditemukan di kalimat tersebut. Oke, thank you Rahayu. Selanjutnya saya akan buka antrian dulu sebentar. Saya lihat siapa saja yang berada di sana. Oke, mohon tunggu. Ada Vina Helmi, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya nomor 4. Ya. Nomor 4 itu jawabannya correct karena the progressive reading methods itu adalah subject, at itu preposition, this school itu di situ sebagai object of preposition, terus are given-nya sebagai verb to, terus ada for the improved test score sebagai prepositionnya itu for, dan the improved test score-nya itu sebagai object of preposition. Terima kasih, Bu. Ya, berarti ya, terima kasih. Berarti ini adalah jawabannya complete correct ya? Correct sentence ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, good. Betul sekali ya. Di sini ada the progressive reading method at the school sebagai subjeknya, di mana di subjek tersebut juga mengandung object of prepositional. Ada the school, preposisinya adalah at. Kemudian are given berfungsi sebagai verb ya. Okay, and then followed by for the improved test score. For the improved test score, the improved test score is the object of preposition, di mana preposisinya adalah for. Okay, good. Next, Priya. Iya, Bu. Nomor 5 ya, Bu. Ya, number 5. Nomor 5 itu menurut saya incorrect. Karena walaupun di situ sudah ada prepositionnya sama verb-nya, tapi subjeknya. Jadi prepositionnya itu for the last 3 years sama at various hospital in the country, itu menurut saya masuk dalam preposisi, dan yang has been-nya itu verb. Jadi kalau misalkan mau dibenarkan mungkin bisa ditambahkan subjeknya for the last 3 years, doctors maybe at various hospital in the country has been practicing medicine. Ya, oke, thank you. Jadi jawabannya adalah incorrect. Oke, since there is no subject, betul sekali ya, tidak ada subject di situ. We've only found a verb, has been practicing. Yeah, but before the verb, there is no subject. For the last 3 years and at various hospital in the country, at the example of object of preposition that comes in the first sentence yang ada di awal kalimat
Ya, jadi walaupun berada di awal kalimat, mereka tidak bisa di subject. That's why in this statement or in this clause, we haven't found any subject, so we have to add the subject here, and it will be a complete sentence ya. So for number 5 is incorrect one. Jadi untuk nomor 5 itu masih belum betul atau incorrect. Oke, good. Thank you very much, Priya. Selanjutnya Nadia Putri Aprilia. Iya, nomor 6 ya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya nomor 6 itu incorrect karena di situ belum ada subjeknya. Soalnya kan in the past occurred itu kan preposition sama objek, terus in politics juga preposition and object. Terus di situ kan ada was, ada to be, tapi belum ada subjeknya. Jadi yang benar bisa ditambahin subjek. Seperti in the past a career in politics, he wasn't considered acceptable in some circles. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya, ya, oke. Thank you very much, Nadia. Ini juga untuk nomor 6 juga sama ya, incorrect ya. Karena we have found any subject in this statement or this clause ya. Since in the past a career in politics belongs to the object of preposition. Ya, the past a career in politics itu adalah object of preposition dari preposisi in. So it can be a subject, and then after that was not considered as a verb in some circle. Ya, acceptable in some circle itu jadi some circle juga object of preposition. Nah, di dalam statement ini we haven't found any subject, so we have to add the subject. Tadi diberikan contoh oleh Nadia, we have to write he as a subject ya, when object of preposition the past a career in politics and was not considered. Jadi menjadi in the past career in politics, he was considered acceptable in some circle. Okay, thank you very much, Nadia. Next, Naila for number 7. Dulu, Bu. Naila, silahkan Naila. Iya, Bu. Kita, ya. Shopping in the downtown Ya, area. Naila, silahkan. Shopping di situ sebagai subjek. Habis itu in the downtown area itu preposition sama object of preposition. Terus of the city juga preposition sama object of preposition. Terus ada it itu subjek juga. Terus has improved itu sebagai verb. Terus ada in recent years itu sebagai preposition sama object of preposition. Jadi nomor 7 itu kalimatnya incorrect, Bu, karena ada double subject. Ya, oke. Thank you very much. Betul sekali, number 7 is incorrect. Since there is double subject, shopping in the downtown area in the city, and it. Ya, jadi ada double subject di sini. Ya, shopping in the downtown area of the city ya sebagai subjek, kemudian ada it. Nah, it itu refers to shopping. So there are two subject, and after that there is a verb ya, betul ya, ada has improved itu sebagai verbnya, kemudian ada object of prepositionnya ada the downtown area and also the city. The downtown area is the object of preposition of in ya, and city is the object of preposition of. While in recent years is the object of preposition of in ya. Jadi kalimat ini harus membuang salah satu subjeknya. Misalkan di sini kita hilangkan it-nya menjadi shopping in the downtown area of the city has improved a lot in recent years. Oke, begitu. Thank you. Selanjutnya number 8. Ada Baby Ayu Ramadhani. Oke, Mom.
The answer of number 8 is correct because at the building site is a preposition and object of preposition. So the carpenter is a subject. So with the most experience is preposition and object of preposition. So we give is a verb too. So the answer of number 8 is correct. Yeah. Okay, thank you very much, Feby. This clause or this statement is incorrect one since the correct one, maaf ya, betul ya? Tadi ya jawabannya betul atau tidak betul, Mbak Feby? Jawabannya benar, Bu. Betul, ya, oke. Jadi in this sentence, at the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work, ya. At the building site itu adalah the building site adalah object of preposition dari preposisi at. Kemudian subjeknya yang mana? The carpenters with the most experience. Ini sebenarnya satu subjek ini. Ini with the most experience itu menjelaskan carpenters-nya. Jadi subjeknya adalah mulai dari the carpenters with the most experience ya. Hanya saja di dalam subjek ini mendapatkan informasi tambahan ya, ada modifiers-nya ya. Sehingga the most experience here adalah object of preposition dari preposisi with, tapi masih termasuk di dalam bagian dari subjek. Nah, untuk were given itu saya ralat, ini bukan verb 2, tetapi verb 3, were given itu adalah diberikan, di mana kalimat ini termasuk kalimat passive voice ya. Given itu adalah verb 3 atau past participle didahului oleh to be past ya, karena pasifnya termasuk passive past present, passive past simple, maaf, begitu. Ya, oke, jadi ini jawabannya adalah correct one. Ya, thank you very much. Next, Aziz, number 9. Ya, Mam, nomor 9 jawabannya incorrect karena nggak ada subjeknya. Kalau yang for the fever and it tuh preposition terus tuknya tuh jadi verb. Jadi jawabannya incorrect. Ya, oke, thank you Aziz. Betul sekali, jawabannya adalah incorrect since the statement has no subject here. For the fever and headache itu adalah sebagai object of prepositional ya. Di sini the fever and headache itu kan sebenarnya noun bis. Ini adalah kategori noun ya, tetapi dia tidak berfungsi sebagai subjek karena sudah melekat karena didahului oleh preposisi for, sehingga ini di delete, dia tidak bisa menjadi subjek. Nah, after that, took itu adalah verb, oke, berarti sudah ada verbnya. To aspirant tablets itu adalah objek atau komplement. Nah, sekarang berarti kita harus menambahkan subjek here, subjek di antara object of prepositional dan juga verbnya. For example, for the fever and headache, he atau she took to aspirant tablets. Nah, she atau he itu menunjukkan subjek ya, sehingga kalimat tersebut atau klausa tersebut menjadi kalimat lengkap. Okay, so it's incorrect one. Thank you. Number 10. Muhammad Izzuddin Fikri. Yep. The report with complete communication was delivered on the conference. Number 10 is correct. Report sendiri yaitu subject with complete communication is object of preposition. Was delivered itu verb and the conference itu object of preposition. Jadi correct. Yeah, okay. Thank you. The last, yeah. Number 10 is correct one since in this statement there is a subject and also verb. Subjeknya adalah mulai dari the report with complete documentation ya. Jadi jangan sampai Anda salah menyebutkan subjeknya hanya the report saja, tapi justru the report sampai the report with complete documentation
itu adalah subjek, tetapi di dalam subjek tersebut ada object of preposition, yaitu complete documentation dengan preposisinya with ya. Kemudian verbnya adalah was delivered, ini lagi-lagi juga passive voice, past tense. Kemudian at the conference itu adalah contoh at the conference itu adalah object of prepositional dari at. Begitu. So it's done. Start number 3 up to number 10. Is there any question so far about object of preposition? Aku izin bertanya. Silakan. Itu untuk number 6 tadi kan incorrect because is not have subject ya. Itu karir itu nggak bisa dijadiin subjek ya Ibu. Ya, sebentar. Saya presentasikan lagi. Oh ya, betul sekali. Ini ada kekeliruan. Ya, saya tidak melihat di sini tadi ada artikel ya. Saya pikir in the past career in politics ya begitu. Ternyata ini ada e. Nah, berarti saya ralat number 6 itu sudah betul ya, karena di sini in the past a career in politics was not considered acceptable in some circles ya. Tadi saya tidak terlalu melihat artikel di sini. Kenapa? Kalau tidak ada ini tidak mengindikasikan bahwa ini adalah ini bukan bagian dari adverb of time begitu ya. Jadi tadi saya membacanya in the past career in politics gitu, in the past career, karir yang terakhir gitu ya. Harusnya ini adalah membacanya in the past a career in politics was not considered acceptable in some circles. Betul sekali. Kita ralat, mohon maaf. Jadi nomor 6 adalah correct sentence dengan subjeknya adalah a career in politics, kemudian verbnya adalah was not considered, kemudian object of prepositionalnya adalah the past dengan preposisi in, dan juga some circle dengan preposisi in. Oke, thank you very much Muhammad Izzuddin Fikri for revising. Ya, ada lagi silakan. Barangkali terlewat juga. Saya melihatnya tadi melalui layar di Gmeet, jadi mohon maaf tidak terlihat. Oke. Ada lagi silakan. Tidak ada? Nothing. Baik. Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Nanti saya akan membuatkan menu tugas discussion saja. Silakan nanti Anda bisa membuat satu example kalimat yang mengandung object of preposition. Object of preposition dengan kalimat lengkap ya. Tulis di discussion forum. Oke, sebentar. Cukup satu kalimat ya. Setelah itu identifikasi manakah subjeknya, manakah verbnya, kemudian manakah object of prepositionalnya, dan manakah preposition yang ada di dalamnya. Begitu. Ada pertanyaan?
gitu apa namanya? Cuma bikin Baik, bagaimana? cukup buat kalimat doang kan? Ya, cukup satu kalimat saja, ya. Cukup satu kalimat, tetapi di dalam kalimat tersebut harus menyebutkan mana subjek, mana verb, mana adverb, mana object of preposition, dan mana preposisinya. Ya, saya beri waktu Anda untuk mengerjakan sampai pukul 4 sore paling lambat di forum discussion hari ini. Mudah-mudahan Eldiru tidak bermasalah ya. Jadi langsung ditulis di dalam forum tersebut. Oke, ada pertanyaan kah? Belum ada, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya close this meeting. Silakan apabila memang sudah selesai bisa langsung di-post di menu discussion di meeting ketiga. Ya, sudah saya buat. Gitu ya. Okay, so I think that's enough for today. Thank you very much for your participating and also your attending this meeting. See you next week. Stay safe, healthy, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.